kabarnya? Puji Tuhan, kalau semuanya sehat. Itu harapannya Miss Ellen ya. Papa, mama, anak-anak semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan. Miss Ellen juga sehat, terima kasih. Nah, pagi hari ini Miss Ellen kembali ingatkan kalian dengan ayat hafalan kita, Golden Words kita minggu ini. Masih sama dari 2 Timotius 4 ayat 5. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Seperti cerita tentang Tuhan Yesus yang akan Miss Ellen bagikan. Tuhan Yesus ketika selesai dibaptis oleh Bapak Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Di sana Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Kalian bayangkan, pasti Tuhan Yesus lapar sekali ya. Kalau kalian sehari saja tidak makan, rasanya bagaimana? Lapar pastikan. Apalagi Tuhan Yesus 40 hari tidak makan sama sekali. Kemudian di tengah Tuhan Yesus merasa lapar, iblis datang. Ada suara berbisik seperti ini. Hai Yesus anak Allah, kalau kamu lapar, ubahlah batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus bilang, hai iblis, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Iblisnya kalah, kemudian dia pergi. Tapi dia tidak putus asa. Iblis kembali membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi. Kemudian dia perlihatkan di sana kerajaan-kerajaan dunia yang hebat, yang bagus, yang megah. Terus iblis berkata sama Tuhan Yesus, hai Yesus, semua kerajaan dunia ini akan kuberikan asalkan engkau menyembah aku. Tapi Tuhan Yesus menjawab, hai iblis, ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allahmu engkau boleh menyembah. Iblisnya kalah, iblisnya pergi lagi. Tapi dia cari kesempatan untuk bisa menjatuhkan Tuhan. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem dan membawa dia ke atas bait Allah. Kemudian iblis bilang sama Tuhan Yesus, hai Yesus, jatuhkanlah dirimu dari atas, sebab ada tertulis, mengenai engkau Bapa akan mengirimkan malaikat-malaikatnya supaya kamu jangan jatuh dan kakimu tidak kena batu. Tetapi Tuhan Yesus kembali menjawab, enyahlah kamu iblis, engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Iblisnya kalah, iblisnya pergi. Ya, Tuhan Yesus menang ya, hebat kan Tuhan Yesus ya. Begitu juga dengan kalian anak-anak. Miss Ellen ingin sampaikan, tidak semuanya kamu berkata iya. Ada waktunya kalian berkata tidak untuk hal-hal yang tidak baik atau tidak benar. Contohnya, ketika ada seseorang yang membujuk kalian untuk berkata gini, jangan mainan sama dia itu gak punya uang, dia gak bisa beliin kamu mainan. Atau jangan main sama dia itu gak bisa ngerjain tugas itu loh. Maka kamu harus berkata tidak, sebab Tuhan Yesus mengajarkan aku untuk mengasihi semua teman. Atau ketika kamu sedang di sekolah menunggu dijemput mama, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal, terus dia bilang mengajak kamu untuk naik mobilnya. Maka kamu harus sampaikan, maaf, tidak, saya dijemput sama mama papa. Kalau orang itu masih memaksa, kamu harus segera berlari ke kelas dan sampaikan hal itu kepada guru kalian. Atau ketika kalian di rumah, di sekitar rumah, ada orang yang berniat jahat ingin memegang bagian tubuh kalian, maka kamu harus berkata, tidak, gak boleh, itu tidak sopan.
Kalau orang itu masih ingin memaksa memegang tubuh kalian, kalian harus cepat lari dan masuk ke rumah, sampaikan hal itu ke mama papa. Ya, jadi tidak semua hal kamu berkata iya. Ada waktunya kamu berkata tidak. Tidak untuk hal-hal yang tidak baik atau tidak benar. Itu cerita yang bisa Miss Ellen bagikan ya anak-anak. Selamat belajar kembali. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.